Dikenal sebagai salad tradisional Indonesia, pecel mampu bertahan melewati zaman. Ada proses dan cerita unik di balik sepincuk hidangan pecel. Ikuti cerita lengkapnya hanya di Food Story kali ini. Menikmati hidangan sehat dan sering disebut dengan saladnya orang Indonesia sangat tepat jika food lover mengunjungi salah satu kota lahirnya hidangan pecel. Maka tak berlebihan jika kota ini dijuluki dengan kota pecel. Bagi masyarakat Madiun, pecel bukan hanya sekedar pengganjal perut. Lebih dari itu, hidangan yang konon sudah ada sejak abad ke-17-an ini menjadi santapan wajib siang dan malam hari. Untuk mengobati rasa penasaran, pagi ini saya mengunjungi salah satu penjual pecel yang sudah puluhan tahun masih mempertahankan resep dari para leluhurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Sunu. Iya, katanya aku mau diajarin ini. Masak pecel yang enak. Oh, nggak segampang itu, Mas Benu. Hah? Harus belanja dulu. Belanja dulu? Iya. Pasar ya, Mas ya. Ini beli apa aja? Daun singkong, pepaya. Tambah turi, kacang, daun jeruk. Udah, ada uang nggak? Ada. Ya, Ya. aku tak belanja dulu, Mbak. Ya. Yuk, let's go. Ya, kirain Mbak Lang bakal langsung ajarin cara membuat pecel. Ternyata Mbak Lang menantang saya berbelanja. Aduh. Di Pasar Besar Madiun inilah saya berkeliling untuk berbelanja sayuran pesanan dari Mbak Elang tadi. Wih, aneka sayur dan buah melimpah ruah di pasar yang beroperasi 24 jam ini. Sayur, mau ini? Mau pecel? Oh, ini bagus nih. Ini berapa, Bu? 1.000. Oh, masih seger ya? Seger sedoyo. Nah, ada satu lagi yang wajib saya cari, yaitu kembang turi. Karena pecel Madiun tidak lengkap kalau tidak ada bahan yang satu ini. Dan menjadi salah satu item pembeda dengan pecel-pecel yang ada di wilayah lain. 5.000 ya? Nah, ini yang istimewanya kalau di ini buat pecel Madiun itu istimewanya ini. Ini apa, kembang turi ya, Bu ya? Ini suka nggak ada juga katanya, suka jarang ada gitu. Oh. Ini yang bikin khas banget. Hihi, asik. Berapa ini, Bu? Oh, udah. Masih ya. Sip. Ini dia nih sebenarnya kenapa dibilang salad Indonesia tuh ya ini. Bahannya seger-seger, ini ada daun pepaya. Daun pepaya ini kalau salah masak biasa pahit. Mudah-mudahan aja nggak pahit ya. Kayak hidup menu. Ya, curhat. Wah, syukurlah saya mendapat lam toro atau yang biasa disebut dengan pete selong. Nah, ini dia. Jadi tak pikir yang masih utuh, ternyata udah dipipil gini, Bu ya. Oke, mantap. Ini satu. Hampir 1 jam menikmati hiruk pikuk pasar, tugas berbelanja sudah selesai. Sembari tetap memanjakan mata, semakin asik pulangnya nih. Saya menumpang becak, kendaraan tradisional khas Jawa memang selalu ngangenin. Baik, udah nih. Ya. Hah? Dicek dulu ya, Mas. Dicek dulu. Ya. Emang ada yang kurang tuh? Nih udah, tuh kembang turi kan? Ya. Nih singkong, bener kan? Betul. Terus apa lagi? Pepaya. Pepaya ada. Apalagi timun, Ya. ada. Semua belanjaan sudah oke nih dan lengkap di keranjang ini. Yes. Ini Loh. sama. Hah? Ada yang kurang. Apa? Jeruknya. Daunnya? Daun jeruk. Aduh, Kok nggak ada? Padahal saya lihat di pasar tadi banyak loh, Pak. Oh. Hah? Berarti, Nggak apa-apa, ada. Di belakang masih ada. oh kalau Madiun tuh pakai daun jeruk Ya. gitu? Oh. Wah, maaf, Mbak. Anu aja, Mas Benu bantu-bantu di belakang aja ya. Ya udah, siap. Ya. Ini tak bawa aja. Baik, ya. bawa itu. Wah, lupa juga. Padahal banyak loh, Mbak, tadi, Mbak. Ah, iya. Tugas pertama yang diberikan Mbak Elang kepada saya selanjutnya adalah memotong sayuran.
Kalau ini sih saya udah expert, Mbak. Dalam sehari, dapur pecel ini bisa menghabiskan sekitar 50 ikat kangkung, 3 kg kacang panjang, 4 kg turi, 40 ikat daun singkong dan pepaya, serta 5 kg cambah. Dan inilah saat-saat yang ditunggu-tunggu, membuat sambal pecelnya. Mbak Elang, ini terus Ya. gimana tahapannya? Oh, ini cabenya Karamelin. dulu. Oh, cabai dulu. Masukkan cabai merah, terasi, asam jawa, gula merah, gula putih, dan tentu saja kulit jeruk purut yang fungsinya memberikan sensasi wangi pada sambal kacang ini. Semua bumbu sengaja diulek biar aroma dan teksturnya tetap terjaga nih food lover. Nah, ini buat ibu-ibu di rumah mungkin ini pas ya. Ya. Pengen apa? Pengen buat pecel. Ini resep nenek atau Resep Mbah Yut. Mbah Yut? Wah, Ya. wah, panjang dong berarti udah ya. Ya. Elang Setiawati, anak kelima dari 7 bersaudara ini, bertanggung jawab untuk segala urusan dapur. Sejak tahun 1967, sang nenek dan ibunda tercinta Kiswati menurunkan resep kepada ketujuh anaknya. Inilah yang membuat Elang dan saudara-saudaranya masih mempertahankan resep warisan keluarga. Ini kacangnya ya, Mas ya. Ah, Kacangnya Terus ini pakai kacang kacang apa? tuban. Tuban. kacang tuban. Iya. Emang beda sama kacang biasa ya? Beda. Kalau Bedanya? kacang tuban kan manis. Oh, lebih manis. Ya. Waduh, Mbak Elang nguleknya gesit banget ya. Pantes kalau dalam sehari bisa mengulek sampai 30 kg kacang tuban. Pedas, Mbak. Tak lupa sayur-sayuran yang sudah dipotong kemudian direbus. Jangan sampai rebusannya kelamaan ya. Kalau kelamaan, kandungan gizi dan nutrisi sayur akan larut bersama dengan air. Menu pecel di Madiun telah menjadi hidangan setiap waktu. Dari pagi hingga malam hari selalu saja ramai. Menjelang sore, saya dan pegawai lainnya mulai bersiap-siap membuka tempat makan yang berada di Jalan Cokro Aminoto, Kota Madiun ini. Ya, diberi nama Pecel Pojok karena letak tempat makan ini memang berada di persimpangan di Jalan Ringin dan Cokro Aminoto. Baru saja dibuka, tempat makan pecel ini langsung diserbu oleh pelanggannya. Bahkan saking ramainya, rumah makan ini buka dari jam 6 pagi hingga jam 12 siang. Dan buka kembali pada jam 5 sore hingga 12 malam. Dalam satu pincuk pecel terdiri dari nasi putih, sayur bayam, kembang turi, kacang panjang, daun singkong, tauge, daun kemangi, timun, serundeng, kerupuk lempeng, dan bumbu kacang. Ya, ini bukan sembarang pecel. Dibanderol dengan harga Rp6.000 food lover. Murah banget kan? Namun rasanya wow, mumtaz. Inilah hidangan pecel berumur hampir setengah abad, warisan resep dari keluarga Mbak Elang. Ini mah seger banget. Jadi kombinasi ada serundeng, sambal kacangnya yang udah enak, wah. Maaf ya. Ini subhanallah nih, mumtaz. Kalau ngomongin soal pecel, memang hampir di setiap daerah tuh di Indonesia memang ada pecel. Tapi karakternya tuh beda-beda. Ada yang di Sumatera, terutama di Aceh tuh ada yang pakai jantung pisang. Jadi jantung pisang masukin di sini, baru masukin bumbu. Beda lagi, dan yang istimewa di Madiun ini memang kulit jeruk purutnya. Itu yang bikin bumbunya, bumbu kacang jadi wangi banget. Dan kacang-kacang pilihan dari Tuban itu menjadi nilai plus. Cuma mau ngingetin aja, hati-hati kalau lagi nyantap pecel Madiun bisa ketagihan loh. Karena kalau satu pincuk kayaknya kurang nih. Si mbaknya mana? Mbak? Iya. Makasih ya, Mbak.
Ngomong-ngomong soal pecel, memang tidak bisa dipisahkan dari salah satu bahan utama membuat bumbu pecelnya, yaitu kacang tanah. Tanaman polong-polong ini berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Lalu masuk ke Indonesia pada abad ke-17 dibawa oleh pedagang Spanyol, Tiongkok, dan Portugis. Dan di abad ke-17 pula, kacang tanah sudah digunakan sebagai bumbu pecel sejak zaman Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Dan di abad ke-17 pula, kacang tanah sudah digunakan sebagai bumbu pecel sejak zaman Kesultanan Mataram di Pulau Jawa. Dan pada masa penjajahan Belanda, penduduk pribumi menjajakan pecel dan jajanan lainnya di sejumlah stasiun kereta api. Pecel sebenarnya memang mirip dengan salad, hanya beda di saus dan sayurannya yang mentah dan matang.